Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah, juga nikmat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, menjalankan aktivitas ibadah di bulan yang mulia ini. Salam dan salawat kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa dengan segala keutamaan dan keistimewaannya menjadikan orang yang menunaikannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak kemuliaan mereka karena ganjaran yang mereka dapatkan di dunia dan di akhirat, sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 di'fin. Setiap amalan anak keturunan, anak cucu Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Illa shaum, kecuali puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bih, karena sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena ia meninggalkan syahwat dan makanannya karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya setiap amalan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Kemudian dikecualikan ibadah puasa. Ibadah puasa, amalan puasa tidaklah dilipat gandakan seperti itu. Amalan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai berkali-kali lipat. Mengapa demikian? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, karena ibadah puasa adalah bagian dari kesabaran. Mengenai ganjaran orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Ada beberapa bentuk kesabaran, ada beberapa macam kesabaran. Kesabaran yang pertama adalah sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita jauhi. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir Allah yang diberikan kepada kita. Dan semua bentuk kesabaran ini, semua jenis kesabaran ini ada dalam amalan puasa, ada dalam ibadah puasa. Dalam puasa kita berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Al-Qur'an, kita menunaikan qiyamul lail, kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita berinfak di bulan yang mulia ini. Setelah kita bersabar dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga jangan kita meremehkan amalan-amalan yang kecil di bulan yang mulia ini, karena sekecil apapun amalan yang kita lakukan di bulan yang mulia ini akan dibalas sampai berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terlalu tinggi angan-angan, yang terlalu tinggi cita-cita. Kita bercita-cita menjadi pewakaf Al-Quran, tetapi kita tidak mampu bersedekah 1000 dalam sehari. Kita bercita-cita untuk menjadi pewakaf masjid, tetapi kita tidak mampu bersedekah 20.000, 50.000 dalam sehari. Kita bercita-cita untuk menjadi penghafal Al-Quran, kita bercita-cita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, tetapi ternyata dalam sehari kita tidak pernah membaca Al-Quran, dalam sehari kita tidak pernah menghafal Al-Quran meskipun 1 ayat. Jika kita bertipe orang-orang yang seperti itu, maka akan ada banyak kebaikan yang terluput dari kita. Kebaikan yang kecil kita remehkan dan diabaikan, dan kebaikan yang besar kita tidak mampu untuk menunaikan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kata hikmah mengatakan perjalanan 1 mil dimulai dengan 1 langkah. Tetapi yang lebih baik dari itu, yang lebih hebat daripada itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan amalan sekecil apapun. Di bulan Ramadan ini momentum untuk memperbanyak amalan-amalan yang kecil maupun amalan-amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan segala jenis ibadah, segala jenis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga jangan kita meremehkan orang yang melaksanakan ibadah tersebut, orang yang melakukan ketaatan tersebut. Mungkin kita pernah melihat ada orang yang terlalu bersemangat dalam berangkat menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ia hadir di masjid 30 menit sebelum azan berkumandang. Itu jangan kita remehkan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah melihat ada orang yang sering membaca Al-Quran, setiap saat memegang mushaf Al-Quran, setiap saat membaca, menghafal Al-Quran. Itu jangan kita remehkan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Kita jangan bersuuzon kepadanya, kita jangan bersangka buruk kepadanya, tetapi hendaknya kita bersangka baik kepadanya, karena itu adalah hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Kita mengingat kisah Imam Malik rahimahullah dan seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah mengirim surat kepada Imam Malik rahimahullah. Dia mengatakan, "Wahai Imam Malik, hendaklah kamu menyendiri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Tetapi apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya amal-amal seseorang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana rezeki. Bisa jadi ada orang yang dibukakan pintu kebaikan untuknya dalam puasa dengan banyak mengerjakan sholat-sholat sunnah, tetapi ternyata tidak dibukakan baginya dengan mengerjakan ibadah puasa. Ada orang yang dibukakan baginya dalam pintu kebaikan
untuk mengerjakan atau untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu orang lain, membantu orang miskin, membantu orang fakir, membantu orang yang kesusahan, tetapi ternyata tidak dibukakan baginya untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Imam Malik rahimahullah mengatakan, sesungguhnya amalanku ini tidaklah lebih rendah dengan amalan yang kamu lakukan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berdua senantiasa berada di atas kebaikan. Masya Allah, Imam Malik memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita, bahwasanya setiap amalan itu memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan dengan amalan yang lain. Artinya setiap amalan memiliki keistimewaan. Kemudian setiap orang, masing-masing orang memiliki kadar yang berbeda-beda dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa berlomba-lomba dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan yang mulia ini. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menahan rasa lapar dan dahaga. Dan yang lebih dari itu adalah menahan diri kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan diri kita untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan pendengaran kita dari hal-hal yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan pendengaran kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menahan lisan kita untuk menyakiti hati orang lain, menahan lisan kita untuk berdusta, menahan lisan kita untuk berbohong, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk kita ucapkan. Kapan kita melakukan hal tersebut, maka boleh jadi puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan ia melakukannya, maka Allah tidak butuh ia karena meninggalkan makan dan minumnya di bulan yang mulia ini. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar dalam menahan takdir Allah Subhanahu wa taala berupa kesusahan ketika menjalankan ibadah puasa, berupa keletihan, berupa kelemahan badan. Maka ini semua adalah bentuk-bentuk kesabaran yang hendaknya kita lakukan di bulan yang mulia ini. Maka mengapa amalan puasa dilipat gandakan pahalanya tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amalan sabar, karena amalan sabar akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kurang lebih sama dengan amalan puasa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.